Halo, saya Aryani dari PT Siwali Swantika, distributor resmi Fluke Calibration di Indonesia. Di live brochure kali ini saya akan membahas mengenai salah satu alat kalibrasi tekanan, yaitu Fluke 2271A, Industrial Pressure Calibrator. Kita lihat ya, alatnya seperti apa sih. Di sini kita bisa lihat sekilas fitur untuk alat Fluke 2271A Industrial Pressure Calibrator ya. Alat ini bisa mengkalibrasi berbagai macam pengukur tekanan, termasuk di dalamnya transmitter. Berkat desain modularnya, alat ini dapat dikonfigurasi untuk memenuhi kebutuhan kalibrasi kita tergantung dari aplikasi dan anggaran. Fluke 2271A juga memiliki pressure modul, ya, modul tekanan yang berbeda-beda rentang ukurnya dan berbeda juga tingkat akurasinya. Jadi kita bisa pilih tergantung dari kebutuhan kita. Ada tingkat akurasi yang 0,01% of reading, ada yang akurasinya 0,02% full scale. Fluke 2271A juga memiliki rentang pengukuran yang cukup lebar dengan berbagai macam modul yang disediakan ya, bisa mengkalibrasi rentang tekanan mulai dari minus 15 psi sampai dengan 3000 psi atau minus 100 kilopascal sampai 20 megapascal. Pressure modul yang ada di dalam 2271A juga dengan mudah kita bisa melepas dan memasangnya kembali tanpa perlu membongkar alat, tanpa perlu sekrup-sekrup ya. Jadi pressure modulnya ada di bagian luar, kita bisa dengan mudahnya bongkar pasang dan diganti, atau mau menambah rentang ya, kita tinggal ambil modul yang lama dan diganti dengan modul yang baru. Fluke 2271A juga memiliki electrical measurement di dalamnya untuk keperluan mengkalibrasi transmitter. Jadi alat ini bisa mengukur sinyal 4-20 mA dengan dilengkapi loop power supply sebesar 24 volt DC. Untuk port UUT-nya disediakan 2 port ya yang sudah ada di dalam alatnya. Jadi kita bisa mengkalibrasi 2 pressure gauge sekaligus dalam satu waktu. Dan alat ini juga memiliki berbagai macam pilihan bahasa. Sayang sekali nggak ada bahasa Indonesia di sini ya, adanya bahasa Inggris dan beberapa bahasa lainnya. Dan memiliki interface yang mudah dibaca, mudah dipelajari dengan display yang cukup lebar, sangat memudahkan kita sebagai pengguna. Bentuk alatnya ada di sebelah saya ini. Ya, ini tampak depan, kalau yang di sebelah sana itu tampak belakang. Kita akan bahas dari tampak belakang dulu ya. Nomor satunya di sana soalnya ya. Nomor satu itu adalah driver eksternal untuk output 24 volt DC yang biasanya digunakan untuk mengoperasikan aksesoris seperti CPS atau Contamination Prevention System. Apa itu CPS? Nanti kita akan bahas. Ya. Nomor 2 itu ada port USB, kemudian nomor 3, 4 itu ada konektor untuk Ethernet dan RS232. Kemudian nomor 5 itu saklar untuk on off ya. Nomor 6 itu tempat untuk sekring, untuk fuse. Dan nomor 7 itu sambungan untuk manifold. Manifold itu untuk menambah port untuk kita kalau misalkan kita mau nguji lebih dari 2 pressure gauge dalam waktu yang bersamaan ya, kita perlu menambahkan manifold gitu. Nah, koneksinya ada di bagian belakang situ. Nah, sekarang di tampak depan nomor 8 itu adalah interface ya, yang kita bisa pilih bahasanya, itu terdiri dari 10 bahasa yang kita bisa pilih dan bisa menampilkan menu ya, struktur menu sesuai dengan bahasa yang kita pilih ya, dengan layarnya yang cukup lebar dan mudah dibaca.
Yang nomor 9 itu adalah layar utamanya. Yang jelas kita bisa mengedit juga ya, bisa melihat tampilannya dengan mudah di situ. Nomor 10 itu adalah grafik ya, real time grafik yang bisa tertampil di layar dan kita bisa melihat kestabilan pengukurannya saat itu seperti apa gitu. Kemudian nomor 11 itu tombol soft key yang bisa kita pencet-pencet. Di nomor 12 itu ada tombol set point yang berguna kalau kita mau memasukkan nilai tekanan dengan cepat ya. Jadi langsung dipencet aja set point. Nanti langsung kita bisa masukkan set point tekanan yang kita perlukan. Di nomor 14 itu port uji untuk UUT ya. Ada 2 ya di situ ya portnya ya. Kemudian di nomor 15 itu ada port referensi di situ. Itu digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan referensi atmosfer. Misalkan kalau kita mau mengukur atau mengkalibrasi tekanan absolut. Nah, kalau absolut kita kan perlu tahu ya tekanan atmosfer saat itu berapa. Nah, itu ada port untuk referensinya. Kemudian di nomor 16 itu handle ya untuk kita bawa-bawa alatnya, untuk pegangin alatnya. Kemudian di nomor 17 itu ada kayak knob ya, namanya jog wheel. Itu bisa kita gunakan untuk melakukan penyesuaian atau adjustment ya, agar lebih smooth ya, menaikkan atau menurunkan tekanannya. Dan jog wheel ini biasanya digunakan kalau kita sedang mengkalibrasi pressure gauge yang analog. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya mengenai Fluke 2271A. Yang pertama adalah wide workload coverage for the present and the future. Tadi udah dijelaskan sekilas bahwa Fluke 2271A memiliki rentang tekanan yang cukup lebar, yaitu minus 15 psi hingga 3000 psi. Dan ini mencakup kebutuhan kalibrasi berbagai macam sensor tekanan ya, berbagai macam alat ukur tekanan dan juga transmitter. Berkat desain modularnya, Fluke 2271A memungkinkan kita untuk memasang 2 modul sekaligus ya dengan rentang ukur yang berbeda. Dan kita juga bisa mengganti atau melepas dan memasangnya sendiri gitu. Tergantung dari beban kerja kita. Misalkan sekarang kita sedang membutuhkan yang 300 psi misalkan. Kita tinggal pasang 300 psi dan ternyata di tahun depan kita butuh yang sampai 1000 psi. Jadi kita tinggal beli modul yang 1000 psi, tinggal dipasang aja. Kemudian ternyata kita butuh yang lebih tinggi lagi ya, misalkan sampai 1500 atau 2000 psi, kita tinggal beli pressure modulnya, kita tinggal ganti itu pressure modul yang sebelumnya. Kita bisa menggantinya sendiri. Dan alat ini dilengkapi dengan pengukuran listrik juga ya untuk kebutuhan mengkalibrasi pressure transmitter. Sudah built-in ya, dengan kemampuan hard juga di dalamnya yang memungkinkan kita untuk melakukan closed loop ya, kalibrasi closed loop secara otomatis, full otomatis ya pada perangkat transmitter 4-20 mA ya. Dan kita tinggal setting aja mau berapa set point, kemudian set pointnya berapa rentang ukur berapa, itu tinggal dijalankan dan kita bisa melakukan pekerjaan yang lainnya gitu, hemat waktu ya, efisien. Jadi setelah selesai nanti kita tinggal ambil datanya saja. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa disediakan 2 jenis akurasi ya untuk pressure modulnya gitu. Jadi kita bisa memilih nih, benar-benar pilih mana sih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua ada versatile pressure measurement modules, di mana Fluke 2271A ini kan menggunakan pressure modul yang kita bisa konfigurasi sendiri ya, kita bisa pilih sendiri gitu, dan kita dengan mudahnya bisa mengubah rentang tekanan dengan cepat ya,
untuk memenuhi kebutuhan kalibrasi kita. Kita juga bisa menambahkan atau bisa memilih lah ya, tergantung dari kebutuhan kita. Nah, caranya mengganti juga cukup mudah ya. Si modul ini ada di bagian depan, jadi bisa kita tinggal ambil aja ya, tinggal digeser tuh ada kayak tracknya gitu, ada railnya, jadi nggak mungkin meleset miring-miring gitu sih. Jadi udah ada railnya sendiri, kita tinggal masukkan, kemudian dikencangkan, itu ada knopnya gitu, nanti ada suara klik gitu. Kalau udah klik itu berarti si modulnya sudah terpasang dengan aman gitu ya. Dan dia ada pelindung anti ini ya, apa kayak anti torsi ya, yang spesial gitu. Jadi jangan khawatir, kan kadang ada yang muternya terlalu kenceng, takut muternya kurang gitu ya, atau terlalu berlebihan banget gitu. Enggak, dia sudah ada sistem khususnya pada knopnya, jadi kita tinggal putar dan klik aja, tunggu suara kliknya aja ya. Di sebelah saya ini ada gambaran kalau kita mengkalibrasi pressure transmitter menggunakan Fluke 2271A. Ya, di bagian panah kuning itu tanda tulisannya install up to 2 pressure module ya, kita bisa bongkar pasang sendiri. Kemudian di kabel merah hitam itu untuk pengukuran miliampernya ya, pengukuran elektrikalnya sampai 20 miliampere. Kemudian yang biru-biru itu adalah contoh dari transmitter. Dan dengan kemampuan closed loop juga ya, kita bisa melakukan fully automated calibration. Seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa Fluke 2271A memiliki 2 macam pressure module yang bisa kita pilih berdasarkan aplikasi dan kebutuhan kita. Ada PM200 dan ada PM500. Yang di ujung sana itu harusnya PM200 ya, bukan PM2000. Ada kesalahan redaksional dari brosurnya Fluke 2271A. Nah, si Fluke PM200 ini memiliki akurasi hingga 0,02% of full scale, sedangkan yang PM500 memiliki akurasi mencapai 0,01% of reading, sedikit lebih baik ya. Dan PM500 juga memiliki varian rentang ukur yang lebih banyak dibandingkan dengan PM200. Berikutnya ada conveniently located dual test port and reference port. Port uji dari Fluke 2271A terletak di atas. Kita bisa lihat ya, ada 2 port untuk UUT, jadi kita bisa mengkalibrasi 2 UUT sekaligus. Yang biasanya dulunya kita mengkalibrasi hanya 1 pressure gauge saja. Nah, kali ini dengan Fluke 2271A kita bisa menggandakan throughput kita ya, bisa mengkalibrasi 2 UUT sekaligus. Tentu saja proses kalibrasi kita akan lebih cepat gitu. Dan ada port referensi juga di bagian atas, jadi kita bisa dengan mudah menggunakannya ya. Port referensi seperti tadi sudah diinformasikan, itu gunanya untuk aplikasi yang memerlukan referensi atmosfer, seperti saat kita mengkalibrasi tekanan yang absolut. Keselamatan adalah prioritas tertinggi untuk setiap kita. Oleh karena itu, Fluke 2271A menyediakan safety features untuk protect operator dan instrumen. Jadi setiap modul pengukuran atau pressure measurement module dan juga main unit atau body dari Fluke 2271A sendiri memiliki pressure relief valve untuk melindungi instrumen atau alatnya dan juga melindungi kita sebagai operatornya. Melindungi dari apa? Melindungi dari tekanan berlebih yang kadang-kadang tidak sengaja diaplikasikan. Dengan pressure relief valve, batas tekanan bisa diatur oleh kita sebagai pengguna ya. Dan alat ini juga memiliki tombol darurat atau emergency button ya, untuk membatalkan proses. Kemudian ada preventing contamination.
jika beban kerja kita mencakup perangkat yang mengandung berbagai macam zat yang berbeda seperti air, minyak, dan juga gas, kita dapat berisiko terkena kontaminasi, yaitu sesuatu yang masuk ke sistem kita yang seharusnya nggak ada di sana. Ya, kontaminasi itu bisa menyebabkan katup kalibrator tersumbat. Dia juga bisa membuat bagian-bagiannya aus, dan yang paling parah dia bisa menyulitkan kita dalam mempertahankan tekanan gitu. Jadi bisa kayak nggak stabil gitu kalibratornya ya. Dan lebih parah lagi nih kalau kontaminasi itu sudah masuk ke sensor. Nah, itu udah susah ya untuk mempertahankan kestabilan, dan bahkan bisa juga mengubah perilaku dari kalibrator itu sendiri. Nah, kalau kita misalkan khawatir tentang adanya kontaminasi, kita bisa menggunakan yang namanya CPS atau Contamination Prevention System. Si CPS ini bisa membantu kita untuk menjaga katup kalibrator supaya tetap bersih dan bebas dari kontaminasi atau bebas dari debu, bebas dari serpihan. Bentuk dari CPS ini ada di sebelah saya. Ya, ini adalah gambaran penggunaan Fluke 2271A dengan CPS atau Contamination Prevention System. Fluke 2271A juga menyediakan automation, support, and training. Automationnya seperti apa? Yaitu menggunakan Kompas software ya. Perangkat lunak dari Fluke Calibration ini yang namanya Kompas itu dirancang khusus untuk kalibrasi tekanan. Si software ini memungkinkan kita untuk melakukan kalibrasi secara otomatis dan menjalankan urutan kalibrasi tekanan dengan lengkap pada satu atau beberapa UUT. Untuk support dan training tentu saja pasti didapatkan kalau pembeliannya melalui distributor resmi Fluke Calibration di Indonesia. Di sebelah saya ada tabel spesifikasi untuk pressure measurement module dengan model PM200. Kita bisa lihat ada berbagai macam varian di situ ya. Ada PM200BG sekian-sekian, ada PM200G sekian-sekian, ya, tergantung dari rentang ukur yang kita pilih. Rentangnya juga bervariasi mulai dari yang paling kecil ada yang skala inci H2O ya atau kilopascal, ada juga 5 PSI, 10 PSI, sampai yang paling besar adalah 3000 PSI. Wow, ya. Dan mode pengukurannya juga ada yang bidirectional gauge. Ini maksudnya dia bisa mengukur dari tekanan negatif maupun tekanan positif ya. Ada juga yang mode absolut dan ada yang model gauge biasa. Nah, kalau yang ini spesifikasi untuk yang PM500. Kita bisa lihat PM500 ini variannya lebih banyak ya dibandingkan dengan PM200 yang tadi. Sama kita bisa milih modulnya berdasarkan rentang ukurnya, dan ada juga berbagai macam mode pengukurannya ya, ada gauge, ada absolute, ada bidirectional gauge. Baiklah, itu tadi live brochure Fluke 2271A Industrial Pressure Calibrator. Jika ada pertanyaan atau kebutuhan informasi lainnya, bisa hubungin kami di nomor telepon dan alamat yang tertera. Dan akhir kata, saya Aryani dari PT Siwali Swantika pamit undur diri. Sampai jumpa di live brochure lainnya. Bye-bye.